Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara mengkompres laporan PPL atau PKL menjadi artikel ilmiah yang berbasis pengabdian ya. Karena pada sejatinya untuk KK apa PPL sama PKL ataupun nanti KKN itu endingnya adalah menjadi artikel pengabdian ya. Seperti itu. Nah, sebelum dipraktekkan, ini saya akan infokan beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu ada unsur laporan PPL dan nanti di dalam artikel akan menjadi apa ya, seperti itu. Nah, yang pertama ada judul nanti di laporan di laporan artikel itu akan menjadi judul juga. Terus di bagian bab satu bagian latar belakang itu akan menjadi bahan pendahuluan. Tujuan PPL akan menjadi bahan di pendahuluan, manfaat PPL akan dijadikan bahan di dalam pendahuluan juga ya. Sekali lagi saya tekankan untuk yang ini itu format-format umum aja ya. Format umum di dalam menyusun artikel ilmiah ya. Jadi format umumnya itu ada judul, ada penulis, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada hasilan pembahasan, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Ya. Nah, ini beberapa unsur bisa dibaca sendiri nanti ya. Beberapa unsur di dalam laporan PPL yang akan kita jadikan bagian-bagian di dalam artikel ilmiah seperti itu ya. Terus yang berikutnya ada bab 2 di profil institusi atau profil instansi itu akan dijadikan bahan di metode pelaksanaan. Terus di bab 3 di bagian waktu dan tempat PPL akan dijadikan bahan di dalam metode juga. Terus pembahasan bagian PPL akan langsung dijadikan hasil pembahasan, kesimpulan menjadi kesimpulan, daftar pustaka akan menjadi daftar pustaka. Ya, oke, agar tidak berbelit-belit, saya langsung praktekkan aja ya. Yang pertama judul, ya nanti ini saya akan menggunakan AI ya, akan menggunakan ChatGPT untuk mempermudah. Oke, yang pertama kita taruh ini dulu. Oke, yang pertama itu kita buang ini ya, laporannya dibuang, kata laporannya. Setelah itu ini kita satukan, eh, nah ini kita satukan. Yang tadi ini dibuang ya, laporan pengalaman PL ini dibuang, langsung dijadikan judulnya saja. Ini kita satukan seperti ini ya. Jangan lupa di rata tengah biar rapi. Setelah itu ini buang, nah, disusun oleh ini dibuang, terus sisakan nama, DPL-nya dibuang, terus program studinya dibuang. Nah, ini nah, setelah itu di bawah nama ada nama kampus ya, jangan dibuang. Ya, seperti itu ya. Nah, ini nama kampus bisa disingkat, bisa enggak terserah aja ya. Setelah itu ini ke bawahnya, ini kemudian langsung dibuang. Kata pengatan dan lain sebagainya ini dibuang semua sampai ketemu bab satu ya. Sampai ketemu bab satunya nggak juga dibuang. Nah, ini ya. Menjadi pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan kita apa? eh, di pendahuluannya ditaruh di pinggir ya. Seperti itu, di kiri. Setelah itu, ini latar belakangnya dibuang, dihapus saja. Nah, ini dijadikan begini. Oke, eh, luruskannya nanti aja ya, luruskannya. Sebenarnya ini ke sini, ya. Luruskannya nanti aja. Setelah itu, eh, di pertimbangan, karena ini ada ininya, yang tidak ada, silakan dibuang. Kalau yang ada kayak gini ya dibuang, kalau nggak ada ya di skip aja. Ya. Nah, ini saya baca di kalimat terakhir, di paragraf terakhir, dengan adanya laporan ini, karena ini adalah yang ditulis laporan ini, maka ini nggak perlu. Nah, ini dibuang saja. Nah, untuk pertimbangan ini dibuang karena saya baca nggak ada isinya. Nah, setelah itu ada tujuan jangan dibuang, manfaat jangan dibuang, terus ini capaian juga jangan dibuang ya. Seperti tadi capaian PPL di sini akan dijadikan bahan abstrak ya. Nah, untuk bahan pendahuluan ini cukup sampai ke manfaat ini aja ya, sesuai yang ini ya. Ini cukup.
sampai manfaat. Nah, setelah itu capaian PPL-nya taruh di mana ya? Karena ini di bahan abstrak, nanti ditaruh di atas. Ini kita kopikan saja dulu, taruh di apa di new page ya, di seperti ini, di apa di lembaran baru, di lembaran baru. Nah, seperti ini kita buang dulu. Nah, setelah itu profil ini, karena pendahuluan sudah selesai, ya, sampai pendahuluan karena sampai ini sudah selesai, maka berikutnya itu adalah secara umum formatnya. Yang kedua ada poin metode pelaksanaan. Huruf besar semua ya. Metode pelaksanaan. Nah, jangan lupa di bold. Nah, bahan metode pelaksanaan tadi apa aja? Metode pelaksanaan itu bahannya ada profil, juga ada waktu ya. Eh, yang pertama itu ada profil institusi yang berbentuk sejarah seperti ini sebenarnya nggak penting ya sebenarnya ya. Yang berbentuk sejarah seperti ini. Jadi di sini saya hanya butuh nama dan alamat saja yang lengkap. Eh, karena di sini eh, nggak ada alamatnya ya. Bentar, cek ya. Jadi oh ini ada. Oke. Karena saya cuma butuh nama dan alamatnya saja. Nah, begini. Untuk di bagian metode ini, yang pertama memang unsurnya harus ada lokasi ya. Lokasi merupakan pendidikan, ini ya, dan alamat dan sebagainya. Ini nggak perlu berada di tengah-tengah dan lain sebagainya ini, ya. Ini dibuang, berada di, nah ini dibuang karena butuh itunya saja. Setelah itu sisanya dibuang, visi misi dibuang, nggak penting gitu ya. Untuk struktur organisasi nggak usah karena saya hanya butuh nama sekolah dan alamatnya saja. Oke. Karena itu to the point istilahnya langsung ya, langsung ke pelaksanaan PPL-nya di mana gitu ya. Jadi kita tidak perlu berbelit-belit karena nanti pada dasarnya artikel ini yang membaca itu harapannya bukan hanya orang Indonesia tapi orang luar negeri seperti itu. Jadi tidak perlu berbelit-belit ya. Jangan lupa kalau setelah diblok seperti ini langsung dibuang ya, di delete. Setelah itu karena alamat bab 3 sudah profil, nama sekolah dan alamat, sekarang bagian PPL waktu pelaksanaan PPL. Oke. Nah, sekarang waktu pelaksanaan PPL ini bab 3 dibuang, jadikan seperti ini ya, jadikan satu. Nah, oke. Dari segi apa namanya ini panduan ini untuk yang bab metode pelaksanaan sudah selesai ya. Sekarang kita di bagian yang ketiga, yaitu adalah hasil dan pembahasan. Tulis ya, hasil dan pembahasan. Jangan lupa di bold, ditebalkan. Ya. Nah, di hasil pembahasan, yang pertama, yang hasil pembahasan, langsung di bagian langsung di bagian bab 4, pelaksanaan, gitu ya. Di bagian pembahasan PPL, itu langsung dimasukkan. Di bawahnya tadi, profil, ini langsung dihapus semua, poin B sampai ke pelaksanaan ini semuanya dihapus ya. Ini juga semuanya dihapus, evaluasi ini juga dihapus. Banyak banget evaluasinya ya. Bab empatnya juga dihapus. Nah, ya, bab empatnya babnya saja gitu ya. Ini dihapus seperti itu. Nah, sisakan hasilnya ya. Hasil pelaksanaannya seperti apa? Sisakan seperti ini. Oke. Setelah itu ini bisa tidak usah sebenarnya kalau di artikel ilmiah itu tidak ada penomoran yang khusus istilahnya ya. Ini langsung begini biasanya ya. Tidak ada penomoran yang khusus pakai ABC, nggak usah. Ya. Setelah itu ini gambarnya. Aku nggak tahu ini kenapa kok bisa seperti itu. Kenapa harus pindah kan? Oh, oke, ternyata ini gambarnya keliru. Oh, oh alah ya ya ya. Makanya jadi seperti itu ya. Oke, saya skip dulu ya. Ini sudah. Ini yang kedua, pembuatan program promise. Ya. Jadi ini sudah.
Subbab ketiga, subbab kedua, terus subbab ketiga, ini dibuang aja. Tapi subbab seperti ini di bold ya. Itu di bold itu maksudnya sebagai apa namanya itu penjelas atau eh, istilahnya biar tahu gitu ya. Itu kita nanti akan membuat apa, akan menjelaskan apa, sorry ya, seperti itu. Ini sudah, ini sudah. Nah, nah ini juga dibuang. Nah, dijadikan subbabnya saja ya. Nah, setelah itu, nah ini kan sudah selesai nih dari atas ke bawah sudah selesai. Oke. Nah, setelah itu karena bab 4 sudah dimasukkan, sekarang ke bab 5 bagian kesimpulan ya. Sorry ini kesimpulan ya. Oke. Bagian kesimpulan akan menjadi kesimpulan. Nah, setelah itu bab 5 penutup ini dihapus, ini kesimpulan jadikan kesimpulan ya. Jangan lupa di huruf besar semua, setelah itu di bold ya. Ini udah kesimpulannya ya, kesimpulannya. Nah, untuk saran silakan dihapus saja secara umum, dihapus saja. Oke. Nah, bagian kesimpulan sudah selesai ya. Setelah itu disatukan lagi daftar pustakaannya ke sini. Setelah itu, setelah kesimpulan selesai, kita buat daftar pustakanya. Oke. Nah, daftar pustaka langsung aja karena sudah selesai kan ini ya sudah. Nah, jadi begini sudah selesai ya. Nah, nanti di bawah daftar pustaka, kalau ada lampiran ini dibuang saja karena tidak membutuhkan hal-hal seperti ini. Nah, oke. Nah, langsung dibuang saja, dihapus, jadinya seperti ini. Nah, jadi ini sudah selesai format secara umum ya. Sudah selesai cara mengkompres artikel apa hasil PKL, PPL menjadi artikel ilmiah. Ya. Ini apakah sudah rapi sesuai artikel ilmiah belum? Gitu ya. Belum rapi karena itu barusan hanya apa namanya mengkompres saja ya. Nah sekarang ini yang hal-hal seperti ini gitu ya, karena ini bagian dari pendahuluan, maka ini harus dimasukkan ke dalam pendahuluan menjadi paragraf ya. Saya menggunakan AI aja untuk mempercepat pekerjaan saya ya. Jadi saya ini copy ke ChatGPT langsung dengan perintah jadikan paragraf. Atau kalau belum tulis atau ketik ulang dalam bentuk paragraf ya. Oke. Nah, ini copy langsung taruh di ini hapus ya. Kalau sudah dijadikan ke ChatGPT, ini hapus, ini taruh sini, ini jadikan ke sini. Oke. Ini juga dilakukan hal yang sama ya, jadikan paragraf. Copy ke ChatGPT, ketik ulang dalam bentuk paragraf ya. Oke, ya selesai. Ya kita copy ya. Kita copy ini hapus ya. Nah, ini kita masukkan di bawahnya seperti ini. Nah, ini karena di dalam artikel ilmiah itu boleh ada poin-poin seperti ini, tapi di bawahnya pembahasan ya. Dan itu jika menjelaskan sesuatu, ya. Jika menjelaskan sesuatu secara detail. Karena ini kita hanya kompres laporan gitu ya. Jadi dibeginikan saja dulu. Ya. Oke, ini secara struktur sudah selesai. Sekarang kita secara tulisan ya. Nah, secara tulisan kita rapikan lagi ya. Ini jadikan 12 standar aja Times New Roman. Nah, terus ini spasinya dijadikan 115 ya. Memang lebih rapat ya, lebih rapat. Ini remove ini dibuang aja. Kalau ada remove ya. Nah, ya. Nah, dibuang aja seperti itu. Nah, ini sudah jadi artikel ya, sudah jadi bahan artikel. Sekarang rapikan paragrafnya mengikuti subbabnya.
Pertama ini ya, kita rapikan. Oke, kita rapikan. Nah, ini kita rapikan juga. Oke, kita cek lagi, kita rapikan. Oke. Oke. Ini gambarnya kok begini ya? Seharusnya begitu ya. Oke, kita pindah ke sini gambarnya. Ini Pak Teori ya? Iya, kita harus di bawah sini ya. Kita pindah. Oke, sekali lagi dalam gambar ini diperhatikan ya, jangan sampai gambarnya itu ya kayak gini. Istilahnya harus ada di bawahnya paragrafnya. Jangan nyempur seperti itu. Nggak tahu ini apa memang kompresan dari HP saya atau bagaimana, saya nggak tahu. Oke, ini begini, begini. Oke. Nah, ini teorinya ya. Oke. Ini kita rapikan ya. Kita rapikan, sesuaikan dengan paragrafnya. Ini hanya merapikan saja. Ini tarik, ini tarik. Oke. Oke, ini oke. Ini juga rapikan juga. Nah, ini kan gambarnya kemana-mana lagi. Oke. Perasaan di YouTube sudah ya, di YouTube itu saya bilang gambarnya di behind jangan seperti ini. Ini klik kanan, wrap text, behind text ya, biar bisa kemana-mana ya, dan biar tidak mengganggu tulisannya. Oke, ini rapikan. Oke, udah selesai. Ya. Posisi gambarnya dibenerin sendiri ya. Saya nggak ngurusi begitu. Oke, ini secara apa? Secara struktur ini sudah selesai ya. Secara struktur sudah selesai untuk dari judul sampai ke ini ke kesimpulan atau ke daftar isi. Sekarang di bagian atas ini ditambahkan abstrak ya. Di bagian abstrak seperti ini ya, tambahkan abstrak. Yang tadi hasil dimasukkan. Nah, ini dijadikan ini ya, dijadikan paragraf ya, ke AI. Oke, setelah itu di copy, kita masukkan sini. Ya. Apakah abstrak ini benar? Ya tentu salah sebenarnya gitu ya. Karena di abstrak itu ada beberapa bagian yang harus apa namanya? Yang harus dimasukkan, tapi untuk awal gitu ya, biar ini tidak lama gitu ya, biar mahasiswa juga tidak kebingungan, maka ini diselesaikan saja atau disudahi saja atau dicukupkan saja seperti itu ya. Setelah itu ada kata kunci ya, unsurnya ya, ada kata kunci di bawahnya seperti ini. Habis itu kata kunci itu adalah ngambil dari judul ya, ngambil dari kata penting dari judul. Dari judul itu ada apa aja. Sorry, ini pendampingan, mungkin ini nggak termasuk. Berarti di sini ada penyusunan apa? Penyusunan yang pertama kurikulum sekolah dasar apa ini SDIT ini, Islam terpadu ya, Islam terpadu. Jadi kata kunci itu hanya berupa kata atau frasa ya. Nggak boleh ini begini. Penyusunan kurikulum bukan. Penyusunan kurikulum itu di sini terdiri dari dua kata ya. Dan penyusunan kurikulum itu bukan frasa ya. Kalau sekolah dasar Islam terpadu ini namanya frasa ya. Frasa itu kata yang tidak bisa dipisahkan ya dengan yang lain ya. Misalnya pendidikan anak usia dini. Nah, itu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain seperti itu. Itu namanya frasa ya. Nah, hanya berupa kata atau frasa seperti itu ya. Nah, ini sudah ya. Kayak prota. Nah, ini misalnya prota seperti ini, program tahunan atau kita sebut dengan prota itu juga frasa itu ya.
karena ini sesuatu yang tidak bisa eh, dipisahkan seperti itu. Karena ini program tahunan itu sudah punya satu arti ya. Jadi kata kunci itu sebenarnya adalah satu kata satu arti ya, atau satu frasa satu arti. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai secara artikel ilmiah ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ini dibilang sempurna ya tentu tidak ya, karena nanti di bagian metode ini masih ada beberapa yang harus direvisi ya. Tapi perevisian ini adalah tergantung atau terserah nanti di bagian jurnalnya seperti itu ya. Jadi mahasiswa silahkan membuat seperti ini dulu. Perkara nanti ada revisi dan lain sebagainya, itu pihak jurnal yang akan mereview ya. Karena semua ini, isi dari semua ini itu adalah yang direview ya. Nanti isi ini akan direview oleh masing-masing jurnal yang terkait gitu ya. Nah, Pak, tadi ada yang dihapus, kayaknya daftar pustakanya ada yang kehapus juga sebenarnya. Nah, itu adalah disesuaikan sendiri oleh mahasiswa. Kalau saya harus milih satu-satu ya, ya ini nanti YouTube bisa jadi 2 jam gitu ya. Nah, disesuaikan sendiri ya. Biasanya kalau caranya membuat paragraf apa daftar pustaka ini satu spasi. Kalau itu ini di bawahnya ini after paragraf ini diklik. Nah, sehingga ada space sedikit ya, akan menjadi lebih rapi. Oke. Pakai ini sudah urut. Oke, sudah urut ya kayaknya ya. H I J K L M N P Q R S. Oh ya, oke. Udah selesai ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.